Hai guys, coba lo ingat-ingat lagi nih ya, kapan lo mengalami kesakitan-kesakitan di mana kesakitan itu pada akhirnya memberikan banyak manfaat seperti yang lo alami, yang lo inginkan gitu ya. Manfaat positif maksudnya. Oke. Nah, alam semesta kita itu telah mengatur hidup kita itu ya, di mana rasa sakit lo yang lo alami itu pasti akan menjadi sesuatu yang memiliki efek positif terhadap hidup lo. Oke, contoh nih ya. Contoh, ketika lu mengalami sakit fisik gitu ya, lu jadi mau ke dokter dong. Iya kan? Lu jadi tahu tubuh lu jadi tahu diri lu menjadi pengen mau istirahat, mau minum obat, lu jadi mau hidup lebih sehat, lu jadi mau berolahraga gitu ya. Lu jadi lebih sadar tetap tentang kesehatan ini, gitu guys. Bukankah itu hal yang baik? You know? Lu nggak mau dong kalau lu sakit tiba-tiba meninggal. Nggak ada warning, nggak ada apa tiba-tiba meninggal, lu nggak mau dong. Justru rasa sakit itu menjadi warning yang membuat lu menjadi lebih aware terhadap hidup lu, lebih aware terhadap kesehatan lu, lebih rajin berolahraga, mau tidur yang cukup dan sebagainya gitu loh. Itu adalah hal yang baik. Oke? Paham ya guys? Jadi rasa sakit itu adalah pertanda yang baik. Oke? Ingat, rasa sakit itu pertanda yang baik. Oke? Itu selalu mendatangkan hal yang positif yang bisa lu ambil. Oke? Gue ingat waktu waktu masa kecil gue waktu itu gue sakit ya. Gue sih nggak ingat masa-masa kecil gue pernah sakit apa, mungkin pernah sakit perut dan sebagainya. Tapi di usia dewasa gue, di usia tua gue, dewasa lah ya, belum tua ya. Gue jarang mengalami sakit. Cuman gue masih ingat terakhir gue sakit itu adalah gue sakit fatty liver guys. Oke, apa itu fatty liver? Fatty liver itu adalah ketika liver lu atau hati lu itu mengalami kebanyakan lemak, jadi karena kegemukan, karena obesitas gitu. Karena berat badan gue tuh pernah sampai 88 kilo guys, hampir 90 guys. Itu berat sekali walaupun tidak kelihatan gitu ya. Karena gue tinggi, tapi itu berat sekali, itu obesitas luar biasa gitu. Nah, karena gue jadi fatty liver, gue ketahuan gue fatty liver, sejak saat itu sampai hari ini gue lebih rajin berolahraga guys. Gue rajin olahraga, gue bahkan terus berusaha untuk menurunkan berat badan gue sampai sekarang tuh udah masih 77 gitu ya. Gue masih harus buang 10 kilo lagi kalau gue mau dapatin berat badan yang ideal gitu guys. Nah, jadi justru rasa sakit itu membuat gue jadi makan sehat. Gue sekarang banyak banyak makanan di rumah, gue banyak apa masak di rumah, gue jarang beli makan di luar karena gue khawatir minyaknya gitu ya. Jadi justru rasa sakit itu memberikan efek positif dalam hidup gua. Gue jadi orang rajin olahraga, gue jadi orang yang sehat, gue jadi orang yang makan makanan yang sehat, berat badan gua turun, gue jadi semakin mendekati berat badan ideal gua, gitu. Oke ya. Nah, bayangkan kalau gua nggak tahu guys, bayangkan kalau gua tidak tahu rasa sakit itu, maka yang akan gua alami adalah gue bisa cilaka gitu guys. Gue bisa cilaka, gue bisa bisa tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah, justru rasa sakit itu menjadi juru selamat bagi gua sampai gua bisa tahu bahwa gua sakit dan gua harus sembuh gitu, guys. Oke? Jadi ingat, rasa sakit adalah pertanda yang baik. Oke? Nah, bagaimana dengan rasa sakit mental? Gimana sakit mental, guys? Anggap anggaplah lu sakit hati gitu ya atau putus pacaran, patah hati dengan pacar lu gitu atau ditinggal gitu dengan pacar lu gitu ya. Gua udah nggak terhitung berapa banyak kali gue patah hati dan putus pacaran karena gue sering pacaran dan gue sering mengalami sakit hati, sedih gitu ya sampai sampai di satu titik di mana sakit hati gue tuh udah nggak tertahankan, gue udah bingung mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai gue mau datang ke psikolog. Lu bayangkan kalau gue nggak mengalami sakit itu, gue nggak akan ke psikolog, iya dong. Tapi dengan gue datang ke psikolog, gue jadi banyak tahu pembelajaran, gue jadi banyak belajar tentang psikologi gitu loh. Gue jadi banyak belajar tentang ilmu pikiran guys. Oke, okay? Gue belajar ilmu psikologi, gue beli bukunya, gue belajar ilmu hipnoterapi, gue belajar buku-bukunya. Gue nggak ikut kelasnya ya, karena mahal gitu. Tapi gue ada ikut kelas online-nya. Oke, okay? Jadi gue belajar tentang ilmu pikiran guys. Bagaimana pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh dan bagaimana tubuh kita bisa mempengaruhi pikiran kita. Gitu. Bukankah itu hal yang baik guys? Oke, okay? Gue jadi orang yang paham tentang pikiran, gue jadi orang yang paham tentang hubungan, bahkan gue bisa kasih advice tentang hubungan dan gue punya video tentang itu. Ada 2 video tentang advice hubungan untuk cowok dan cewek. Silakan teman-teman bisa dicek. Oke. Okay?
Nah, jadi bahkan di titik itu, selain gue belajar ilmu pikiran, gue ketemu psikolog, gue belajar hipnoterapi, gue juga belajar dari YouTube, dari Google, dan gue temukan banyak sekali video tentang relationship, tentang hubungan, guys. Jadi bagaimana membangun hubungan, bagaimana memiliki hubungan yang baik, itu gue pelajari. Oke, lu bayangkan kalau gue tidak mengalami rasa sakit itu, yang luar biasa sakit itu, gue mungkin sekarang udah settle, udah menikah dan hidup dalam penderitaan, guys. Oke, kalau lu masih muda, lu nggak tahu, lu nggak bisa kebayang bagaimana menderitanya orang yang menikah, guys. Oke, tapi karena gue udah cukup tua gitu ya, gue tahu banyak orang yang menikah dan hidup mereka nggak bahagia. Mereka terjebak dalam dalam penderitaan, tapi mereka udah nggak bisa lepas karena sudah mengikat pernikahan. Oke, nah untungnya gue belum nikah. Jadi justru rasa sakit itu yang gue alami itu membuat gue memiliki banyak nilai positif tentang relationship, tentang hubungan gitu. Karena Anthony Robbins mengatakan selection is the key gitu loh. Selection atau seleksi itu 95% dari kesuksesan dalam hubungan lu gitu. Jadi kalau lu salah pilih orang, maka ya sudah, susah gitu. Tapi seleksi adalah yang paling penting. Oleh karena itu, sekarang gue belajar bagaimana menseleksi orang, bagaimana menseleksi pacar yang baik gitu. Dan lu harus tahu itu juga. Kalau lu nggak tahu itu, mungkin karena lu tidak mengalami rasa sakit itu, sehingga lu tidak melakukan analisa-analisa dan penelitian-penelitian yang lebih mendalam. Lu bisa salah jalan, guys. Lu bisa salah pilih orang, lu bisa hidup hidup menderita seumur hidup lu gitu, guys. Oke ya. Jadi kalau gue sampai salah juga menderita gitu. Oleh karena itu, rasa sakit adalah selalu punya nilai positif, guys. Oke, ingat, lu nggak mau rugi kan? Lu nggak mau rugi dong. Kita harus punya pola pikir kapitalis. Artinya tidak mau rugi gitu. Contoh, lu disuntik vaksin gitu ya. Kan suntik vaksin kan sakit. Lu udah terima sakitnya, lu harus dapatin vaksinnya. Ya dong, lu nggak mau disuntik vaksin, tapi ternyata air biasa, kan lu nggak mau. Ya kan? Nah, supaya lu bisa win-win solution, lu harus dapatin sakit sekaligus dapatin manfaat positifnya. Oke? Nah, terus bagaimana tentang rasa sakit dari kegagalan hidup? Oke. Kalau lu masih kuliah atau masih sekolah atau masih berumur 20, 25 gitu ya, guys. Mungkin kegagalan-kegagalan yang gue alami itu sudah jauh lebih banyak dibanding lu gitu. Gue gagal dalam hampir semua aspek dalam hidup gue. Gue bekerja nggak beres, bisnis gue nggak beres, maksudnya nggak berhasil dan gagal gitu ya. Gagal tuh dalam arti banyak belajar lah gitu ya. Bahkan gue nggak pernah kerja lebih dari 6 bulan di kantor gitu, guys. Jadi lu bisa kebayangkan gitu. Jadi berapa banyak rasa sakit dan rasa gagal yang gue alami itu. Dan untungnya sebagai konsultan pajak gue cukup berhasil ya. Sampai sampai hari ini gue masih survive sebagai konsultan pajak gitu, guys. Untungnya di situ ya. Nah, tapi gue juga pernah berhenti di bisnis konsultan pajak dan terus gue memulai bisnis baru, yaitu bisnis perfilman gitu. Dan itu menghabiskan seluruh duit gue dan seluruh bisnis seluruh tabungan gue habis di situ dan gagal gitu. Dan gagal gitu. Terus gue masih jual mobil gue dan ditipu orang lagi gitu loh. Jadi akhirnya uh, gue mengalami banyak kegagalan-kegagalan itu, guys. Banyak kegagalan-kegagalan itu kegagalan karena keputusan-keputusan buruk yang gue buat dalam hidup gue, gitu, guys. Oke, tapi apa manfaatnya? Manfaatnya adalah gue jadi belajar bahwa gue nggak bisa bikin keputusan sembarangan, gue nggak boleh langsung bikin keputusan yang emosional. Gue mesti belajar menginvestasikan duit gue di tempat yang baik. Nah, gue pernah ikut saham, beli saham sampai hari ini masih nyangkut, guys, di sahamnya itu. Nah, gue jadi belajar bahwa duit itu mesti diinvestasikan di investasi yang aman gitu ya. Makanya gue bisa kemarin bikin video tentang lu jangan berbisnis saham kalau lu tidak profesional trader gitu. Nah, kenapa gue bisa bikin video itu? Karena pengalaman, guys. Oke, karena rasa sakit yang gue alami itu, karena kegagalan yang gue alami itu. Oke, ingat tidak ada yang namanya gagal ya. Yang ada adalah sukses atau belajar. Oke, sukses atau belajar, maka tidak ada yang namanya gagal. Oke ya. Nah, pengalaman gue beli saham, pengalaman gue berbisnis film terus gagal, pengalaman gue jual mobil ditipu orang gitu. Jadi pengalaman kegagalan demi kegagalan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat positif dalam hidup gue. Gitu loh. Sangat positif, gue jadi orang yang lebih positif, gue jadi orang yang lebih dewasa gitu loh. Oke? Gue jadi orang yang
yang lebih baik dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup gue ke depannya. Gitu loh. Oke? Jadi lu bayangkan, seandainya tidak ada pengalaman kegagalan-kegagalan itu, mungkin hari ini gue masih 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 jadi orang yang sembarangan membuat keputusan, yang salah membuat keputusan gitu loh. Yang membuat keputusan yang akan membuat gue rugi dalam jangka yang lebih panjang lagi dan lebih besar lagi kerugian gue itu gitu loh guys. Oke ya. Jadi seperti itu. Eh, Maka lu perlu tahu bahwa rasa sakit yang lu alami itu selalu adalah pertanda baik. Oke, rasa sakit yang lu alami, apa itu sakit mental, sakit fisik, sakit yang stres, sakit kegagalan dan sebagainya itu ya. Selalu ada nilai positif yang bisa lu ambil. Lu nggak boleh rugi. Oke, jangan mau rugi. Ketika lu dapatin rasa sakitnya, lu harus dapatin nilai baiknya. Lu harus dapatin nilai positifnya. Apa yang positif di balik itu yang bisa lu pelajari untuk memperbaiki hidup lu. Oke? Jadi win-win solution, guys. Lu dapatin sakitnya, lu dapatin juga manfaatnya. Oke ya? Nah, tadi kan kau pernah bilang bahwa gua berhenti di konsultan pajak gitu ya. Jadi setelah 5 tahun gua berbisnis di konsultan pajak, gua berhenti. Gua betul-betul berhenti selama 1,5 tahun. Gua sama sekali nggak ngapa-ngapain itu bisnis. Gua kasih ke saudara gua gitu karena gua mau mulai bisnis yang baru gitu ya. Nah, ketika gue gagal, ya gue kembali di bisnis ini gitu. Nah, untungnya setelah gue balik, ini bisnis tidak hilang guys. Ini bisnis masih ada. Oleh karena itulah gue ngajarin orang dalam program coaching gue itu untuk membangun bisnis konsultan pajak. Karena ini bisnis yang sangat baik. Sekali lu bangun, ini bisnis nggak akan hilang, akan terus ada buat lu gitu guys. Oke ya. Nah, terus rasa gagal yang terjadi ini itu ya, ingat akan selalu memiliki nilai positif. Oke, gue jadi memiliki pola pandang, pola pikiran yang lebih baik. Cara pandang gue terhadap diri gue dan terhadap bisnis menjadi lebih baik, gitu loh. Oke, dan kegagalan itu juga guys, yang membuat gue menjadi membangun channel ini. Oke, itu kegagalan-kegagalan gue itu membuat gue menjadi berpikir bagaimana agar orang-orang lain tidak mengalami kesalahan-kesalahan seperti yang gue alami. Oke, bagaimana seperti lu nih, orang-orang yang dengerin channel ini, supaya lu ketika lu mau bangun bisnis atau konsultan pajak, lu tidak lagi mengalami kesalahan-kesalahan seperti yang gue alami. Gitu guys. Itu yang gue pengen, yang lu dapatin dari coaching gue itu gitu loh. Gue nggak mau lu menjatuh ke dalam lubang-lubang yang salah, jatuh dalam keputusan-keputusan yang salah dalam lu berbisnis seperti yang gue alami dulu itu gitu guys. Oke, jadi dalam program coaching gue itu gue akan ngajarin lu step by step bagaimana lu menjadi konsultan dari nol, bahkan ketika lu seorang karyawan sekarang sambil lu kerjakan sampai lu bisa sukses di industri ini gitu guys. Oke, jadi kegagalan itulah yang membawa gue sampai di hari ini, sampai gue membuat coaching untuk membantu orang-orang untuk bisa berbisnis. Gitu guys. Kalau enggak mah gue nggak akan ada kepikiran seperti itu. Nggak akan ada kepikiran seperti itu. Oke ya. Jadi ingat, lu nggak boleh berpikir untuk menghindari rasa sakit. Nggak apa-apa. Rasa sakit yang lu alami itu adalah karena keputusan-keputusan lu yang salah. Iya dong? Nggak apa-apa. Lu harus siap. Lu siap untuk mengalami kegagalan ataupun rasa sakit itu. Oke? Gitu ya guys. Oke. Jadi, lu harus ingat gitu loh, bahwa rasa sakit yang lu alami itu is okay, nggak apa-apa. Semua rasa sakit lu, sakit fisik, sakit mental, kegagalan dalam hidup lu, itu nggak apa-apa. Itu rasa sakit terjadi adalah karena keputusan lu yang salah, dan lu harus tanggung jawab. Oke? Kita laki-laki, kita bertanggung jawab penuh atas keputusan salah yang kita buat dalam hidup ini. Oke? Lu telan rasa sakit itu, lu rasakan rasa sakit itu, lu alami rasa sakit itu, tapi itu jadi bahan perenungan buat lu, jadi bahan pertimbangan buat lu untuk jadi orang lebih baik lagi. Gitu, oke? Lu mengambil nilai positif dari apa yang lu alami itu, apa yang lu bisa pelajari sehingga membuat lu menjadi orang yang lebih baik, membuat lu menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah lu akan berpikir bagaimana agar lu bisa bantu orang agar memiliki kehidupan yang lebih baik untuk tidak mengalami rasa sakit seperti yang lu alami. Dan berkah yang paling baik adalah ketika lu memberikan impact bagi hidup orang lain. Oke, lu menjadi pengaruh yang
baik dalam hidup orang lain, gitu guys. Oke ya. Nah, nanti gue akan ajarin di program coaching gue, jangan khawatir. Nanti kan di akhir Agustus ini gue akan ajarin lu bagaimana untuk berbisnis konsultan pajak. Jadi ini bisnis ya guys, bukan ngajarin teknis ya. Oke. Nah, buat lo yang tertarik ikut coaching ini, lu bisa langsung komen pada bawah ini guys. Jadi gua akan nanti bikin daftarnya, 10 orang pertama yang akan ikut coaching ini akan gue kasih diskon khusus. Oke? Jadi jangan lewatkan kalau lu mau berbisnis di konsultan pajak, siapapun lu sekarang, apakah lu karyawan, apakah lu seorang bisnismen baru, atau lu baru mau mulai konsultan pajak, atau lu seorang freelancer, atau apapun. Nah, gue akan ngajarin step by step bagaimana bisnis konsultan pajak itu bisa lu bawa ke area digital, by the way guys ya. Dan kita kan lagi hidup di dunia digital ya. Bagaimana konsultan pajak itu bisa hidup di dunia digital, itu ada tekniknya, ada caranya. Oke? Jadi pada akhirnya adalah gue pengen bagaimana hidup lu bisa berubah, dan pada akhirnya lu akan bisa memberikan impact yang besar bagi kehidupan keluarga lu dan orang-orang yang lu sayangi, dan terutama pada semua orang yang ada di dunia ini guys. Oke, itu aja. Terima kasih.